Selamat sore teman-teman semuanya. Thank you so much udah hadir di acara Buka Bersama Indodax dengan tema Riding the Waves. Nah hari ini tuh kita akan ngobrol tentang Bitcoin's volatility dan financial wisdom in Ramadan. Gitu ya. Hari ini kita udah sama, tadi mungkin udah diperkenalkan sama Kayose. Hari ini kita udah bersama Ko Henditan. Halo Ko, selamat sore. Sore. Oke. Selain Ko Henditan, kita juga sudah bersama Ko Minazuki. Oh, Mas Minazuki ya, sorry. Udah bersama Mas Minazuki. Halo, selamat sore Mas Minazuki. Sore. Dan last but not least, kita juga sudah kedatangan dari Crypto Galaxy, ada Ko Lemni. Halo Ko Lemni. Halo. Ya. Oke, nah hari ini sesuai yang tadi V obrolin, kita akan membahas soal Bitcoin volatility ya Ko. Kalau misalkan orang-orang tuh bilang kalau misalkan mau buka puasa itu kita ada kultumnya, ada kuliah 7 menitnya. Nah hari ini kita ngabuburit sambil meratapi nasib tadi kalau kata Ko Hendi ya. Kira-kira kita ngabuburit sambil meratapi nasib tuh kenapa tuh Ko? Boleh dijelasin dulu nggak Ko Hendi kira-kira? Wah, meratapi nasib mungkin kalau yang trading crypto tahu ya kenapa kita meratapi nasib ya. Karena katanya kan kuartal 1 altcoin season, crypto summit, semuanya sudah sempurna. Taunya turun. Waduh, kacau ya. Bitcoin turun tapi altcoin lebih turun lagi gitu. Ya, jadi itu sih pasti yang kerasa banget ya. Turunnya itu bisa sampai 50%, 60%. Kalau Bitcoin kecil lah, mungkin cuma 20-30% ya. Tapi kalau altcoin, wah yang gak sempet jual, wah itu udah pusing tuh pasti sekarang. Oke, bener banget kok. Nah, Bitcoin ini teman-teman anyway, ini tuh memasuki beberapa fase ya. Di bulan ini khususnya, itu memasuki beberapa fase, yaitu ada penurunan pertama pada saat Crypto Summit ya. Di bulan ini tanggal 7 Maret kemarin, itu Bitcoin yang kira-kira nih para trader nih udah menunggu-nunggu momennya ketika setelah Crypto Summit akan naik ternyata malah turun gitu. Nah kalau tadi kan menurut Ko Hendi ya, kalau menurut Ko Minazuki nih, ini kira-kira nih kenapa harga Bitcoin tuh sekarang kayak kita tuh nggak bisa tebak gitu. Kira-kira yang fundamentalnya mungkin kita pikir akan bagus, ternyata tuh nggak juga, kriptonya malah turun. Marketnya tuh malah stuck, itu kenapa sih kira-kira Mas Minazuki? Sebetulnya sih Bitcoin kenapa turun? Sekarang itu kita bisa lihat dari November 2024 kan Bitcoin udah hampir hit peaknya di 100 ribuan. Dan di situ tuh udah stagnan sampai sekarang udah hampir 3 bulanan, dan itu berarti menunjukkan bahwa market tuh udah masuk di fase udah bingung mau ngapain. Oke. Bisa dibilang dari akhir 2022 yaitu harga 15.000 sampai sekarang kan Bitcoin belum pernah ada koreksi lebih dari 50%. Betul. Belum pernah sama sekali. Nah, orang beranggapan bahwa udah masuk peak kayak gini dan juga udah banyak pemain besar join. Orang bilang Grayscale, BlackRock join kan, Yep. ETF-nya padahal sebelumnya udah ada juga Valkyrie. Cuma yang jadi masalah adalah kita lihat di 2024, 2025, 2024 dari awal sampai akhir itu majority masuknya bukan di altcoin ataupun Bitcoin. Okay. Yang masuk duit itu masuk Bitcoin dan kebanyakan meme. Okay. Dan yang jadi masalah juga kalau buat aku pribadi, lihat aja di total market cap kripto itu Bitcoin ATH lah katakan dari 60.000 ke 100. Itu harga sekarang aja di Bitcoin harga sekarang 84.000. 84, Itu 83. total market capnya juga masih 2,7 kan. Itu di bawah dari 3T-nya ATH 2021. Berarti sebetulnya duit yang masuk ini walaupun ada pemain baru, ada BlackRock join, duit siapa yang harus di kripto, di industri apapun ketika ada pemain baru, itu harus ada darah baru buat ditumbangin gitu loh. Duit masuk baru, tapi nyatanya nggak ada kan. Jadi konsentrasinya semuanya ke Bitcoin, tapi altcoinnya dibuang semua. Makanya ETH juga rungkat gitu. Sol kemarin naik karena apa? Ekosistemnya dipakai mulu. Orang pada hobi judi, meme juga pada rame kan. Makanya itu Sol naik. Sisanya kayak gitu semua, gitu. Dan penurunan Bitcoin karena pasar semakin lama pasar sideways, semakin orang bingung. Dan juga kemarin ada news bilang bahwa Trump ngasih ini kan
buat US Reserve pakai Bitcoin. Oke. Tapi nyatanya nggak, cuma ngepam berapa hari, sehari 2 hari turun lagi kan. Ya udah gitu. Kemarin Trump juga sempat ada tanda tangan perintah eksekutif ya. Saat Wells beli, Trump tanda tangan perintah eksekutif, tapi ternyata saat Wells beli atau borok 400 juta dolar, itu Bitcoinnya malah turun juga Ko Hendy. Kira-kira tuh kenapa sih Ko Hendy? Ya, itu soalnya di luar ekspektasi ya. Karena kan gosip-gosipnya Donald Trump itu mau memborong Bitcoin 200.000 Bitcoin itu setiap tahun harusnya sampai 2029. Yang artinya kan kita ngelihat bahwa bakal ada demand baru kan. Wah, ini Amerika beli nih, udah pasti harganya naik. Gitu. Harusnya gosip-gosipnya. Tapi yang terjadi ketika dia menandatangani atau ketika Crypto Summit kemarin gitu, yang terjadi ternyata bukan itu gitu. Yang terjadi adalah supaya nggak membebani pajak masyarakat Amerika, masa pajak Amerika kita beliin kripto gitu. Jadi untuk sekarang strategic reserve-nya adalah tidak menjual Bitcoin sitaan yang kemarin, yang 200.000 Bitcoin. Nah udah cuma itu doang. Jadi supply-nya tetap tapi demand-nya nggak nambah. Itu yang di luar ekspektasi sama orang-orang. Jadi makanya turun dulu. Gitu. Sebenarnya mainnya sih di situ ya. Dan juga ketidakjelasan ini kripto itu mau dibawa kemana sih? Memang sih ada perintah untuk pengembangan digital. Amerika harus nomor 1 di dunia. Tapi kita masih samar-samar lah gitu. Karena kekecewaan yang tadi, yang paling penting adalah katanya Amerika mau beli. Tapi kok jadi nggak jadi? Itu aja sesimpel itu. Gitu. Oke, sekarang aku mau beralih ke Kolemni dulu nih ya. Ko, kira-kira nih Bitcoin dan blockchain nih apa yang bisa kita pelajari kalau kita ngomongin tentang Bitcoin ya? Apa yang bisa kita pelajari dari bear market saat ini nih? Ini kan kalau bisa kita bilang walaupun ada beberapa koin yang naik juga kayak kemarin XRP sempat naik tuh walaupun cuma dalam hitungan 7 hari gitu ya. Nah ini tuh dalam kondisi bear market apa sih yang bisa kita pelajari sebagai trader nih? Khususnya untuk trader pemula, Ko. Oke. Jadi kalau misalkan supaya relate ya, mungkin aku bakal ceritain sedikit pendekatanku ke market gitu. Jadi caraku melakukan pendekatan ke market itu secara kuantitatif. Jadi fondasi dasarnya itu statistik. Nah, dengan fondasi dasarnya ini itu ngebikin suatu sistem investasi yang ujung-ujungnya itu bakal ngasih tahu sebenarnya kita bakal buy atau sell atau kita saatnya melakukan DCA atau kita melakukan lump sum investing atau tambahin leverage dan lain sebagainya gitu. Intinya dari sistemnya ini kita bakal dapet suatu keputusan yang benar-benar objektif yang nggak ada secara pengambilan keputusan dari secara subjektifnya itu benar-benar nggak ada karena fully based on system. Nah cuman intinya yang pengen aku ingetin adalah yang benar-benar jadi pelajaran itu adalah sistemnya sebenarnya. Karena kebanyakan retail mau investor ataupun trader mereka itu ketika approach ke market mereka tuh nggak punya senjatanya, nggak punya sistemnya. Jadi mereka berhadapan ke market tapi mereka nggak bawa apa-apa, basically kayak gitu. Jadinya yang mereka andelin itu cuman bener-bener insting sama intuisi mereka gitu. Nah padahal saat kita berhadapan sama market, emosi, intuisi itu nggak dibutuhin sama sekali gitu. Yang dibutuhin itu bener-bener data, fakta dan angka gitu. Nah otomatis ketika kondisinya marketnya kayak sekarang, ya kebanyakan orang bingung gitu dan kebanyakan orang takut dan kebanyakan ketika kondisi marketnya kayak gini kebanyakan orang maunya jual atau enggak ketika mereka cari recovery plan-nya gimana ikut kelas ini berharap dapat call cepet dapat naikinnya lagi tapi ujung-ujungnya ketika mereka berhasil recover tapi mereka enggak berhasil develop sistemnya mereka sendiri ujung-ujungnya pasti bakal begitu lagi gitu. Jadi yang pengen aku nekenin tuh sebelum approach ke market, belajarlah cara membuat sistemnya dulu. Jadi kita benar-benar ready dulu ke market karena market tuh nggak bakal kenal ampun gitu. Mau kita punya uang sebanyak apapun, tapi kita nggak punya sistem buat approach ke market dan kita cuma ngandelin intuisi dan pendapat orang lain, ujung-ujungnya pasti bakal kebantai lagi sama market dan uangnya bakal masuk lagi semua ke market. Itu sih. Oke, berarti sebenarnya kalau aku summary nih, sebenarnya adalah yang terpenting tuh kita menguasai technicalnya dulu ya, menguasai technical, terus harus punya trading plan mungkin ya. Oke. Nah sekarang tuh aku juga mau bahas kan Bitcoin ini kita bisa bilang harganya tuh lagi ya naik turun lah ya. Kemarin sempat turun ke 73.000 kalau tidak salah, terus hari ini masih ke 84.000 ya. Oke. Nah, kalau misalkan yang teman-teman
ada di sosial media bilang itu kan adalah kalau misalkan Bitcoin dominance-nya turun, artinya mendekati altcoin season ya. Tapi kalau kita bisa lihat altcoin season index juga belum tinggi gitu. Nah, kalau menurut Kolemni dulu nih, mungkin nanti aku akan tanya ke yang lainnya. Kalau menurut Kolemni itu gimana? Maksudnya kayak performa altcoinnya kah? Betul, karena kan Bitcoin dominance nih kita bisa bilang nih turun kan dari yang kemarin di atas 90.000 sekarang di bawah 85.000 bahkan. Oke. Jadi kalau misalkan dari aku sih buat nentuin alt season itu nggak bisa kita cuma pakai Bitcoin dominance ataupun others dominance lah, let's say buat ngelihat dominasi dari market altcoin gitu. Karena sebenarnya yang mesti dipahamin sebenarnya tentang market Bitcoin dan altcoin ini cuman ada dua poin gitu yang mesti kita paham sebenarnya. Yang pertama, market altcoin itu semuanya tuh highly correlated sama Bitcoin. Jadi apapun yang terjadi dengan Bitcoin pasti akan terjadi juga dengan altcoin over the long run gitu. Jadi kalau misalkan Bitcoin naik, altcoin naik, Bitcoin turun, altcoin turun. Itu yang pertama. Nah, poin yang kedua, altcoin itu sebagai higher beta market daripada Bitcoin itu sendiri. Higher beta market artinya apa? Artinya secara volatility dia lebih tinggi. Jadi otomatis ketika Bitcoin itu naik, altcoin naik lebih tinggi. Ketika Bitcoin turun, altcoin turun bakal lebih dalam. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang gimana? Ini Bitcoin dominance, let's say misalkan nanti turun gitu. Balik lagi, lihat lagi performance Bitcoinnya gimana. Kalau misalkan nanti performance Bitcoinnya itu memang jadi bagus, altcoin pasti bakal ikutan. Kayak contohnya kayak gerakan waktu Oktober sampai November 2024 kemarin gitu. Kita lihat Bitcoinnya duluan rally, altcoinnya baru rally dan dia lebih kenceng juga. Dan ketika sekarang Bitcoin turunnya cuma 20%, altcoin turunnya lebih dalam. Karena basically altcoin itu highly correlated dengan Bitcoin dan juga itu cuma higher betanya aja dari Bitcoin. Oke, Gitu. berarti mostly altcoin itu mengikuti pergerakan Bitcoinnya juga ya. Berarti yang harus kita lihat adalah performa Bitcoinnya, bukan Bitcoin dominance-nya. Yes. Oke, sekarang aku mau ke Ko Minazuki dulu ya, ke Mas Minazuki, sorry. Aku mau ke Mas Minazuki. Pertanyaannya adalah, jika melihat pergerakan Bitcoin sekarang nih, Mas Minazuki, kira-kira nih volatilitasnya tuh udah dalam fase yang apa sih? Apakah kita memang harus takut atau mungkin gimana dari Mas Minazuki? Buat aku sih sebenarnya nggak perlu ditakutin ya, karena yang tadi aku bilang Bitcoin tuh belum pernah dari 2022 tuh sampai sekarang koreksi 50%. Ini kan kemarin 34-36% kan dari high-nya dulu. Nah, tapi kalau dibilang expected bisa turun sampai sini, mungkin kalau teman-teman biasa lihat chart, lihat trading view kan tahu itu ada CME gap yang udah lama tuh nggak keisi di angka paling bawah tuh 77.000 emang. Dan emang orang pada bilang expected, kalau yang udah biasa lihat chart bakal turun ke situ. Tapi entah waktunya kapan kan nggak tahu, dan ternyata kemarin aja. Nah, kalau dibilang apa yang harus dilakukan, aku sih expect Bitcoin tuh bakal main di range ini di angka 77 sampai 90-an lah. Gitu. Di angka ini Bitcoin sideways dulu karena pasar juga butuh pasar tuh butuh orang loading lagi. Entah dia mau loading buat jualan lagi atau beli tapi beli dikit jualnya langsung dekat gitu. Jadi nggak long run gitu. Tapi ada satu lagi sebenarnya analisa yang pakai Elliott itu dari Pak Gema juga ada itu. Dia tuh expect move ini memang ke angka sekitar sini. Itu kalau kita lihat ini wave kelima di weekly, monthly juga. Itu nanti ini mau ke 5 juga. Jadi dari sini ini 4. Jadi pas turun ini tuh koreksi memang. Tapi dia expect dia naik lagi antara 120-an atau 110-an. Itu yang dianalisa ya Pak Gema. Oke. Jadi itu udah lama sih. Oke, kira-kira all time low-nya tuh di berapa Mas Minazuki? Kalau pasti sih belum tahu ya, tapi aku expect dia emang sideways di sini. Dan support yang kedua kalau ini misal jebol ya, itu di high kemarin 60-an gitu. Tapi aku expect di sini tuh sideways dulu. Oke, sideways dulu baru ya nanti jebol swing high-nya. Oke, tapi tetap aja teman-teman ini bukan financial advice, tetap aja lakukan Dior juga. Oke, sekarang aku mau beralih ke Ko Henditan. Ko, kira-kira ini kan tadi kita bisa lihat kondisi Bitcoin kan sempat mengalami penurunan. Nah, otomatis kalau misalkan trader yang baru masuk atau baru terjun itu pasti akan ada kepanikan sendiri gitu ya.
apa sih kira-kira kesalahan yang sering banget dilakukan oleh para trader saat Bitcoin mengalami volatilitas? Monggo Ko. Oke, kesalahan yang biasanya nih kalau pemula lakukan adalah kemarin kan harga misalnya belinya, wah ini harga Bitcoin udah tinggi nih 100.000 ya, itu beli tuh. Terus sekarang turun nih ke 80, jual. Nanti naik lagi ke 90.000, kayaknya mau naik nih, beli. Jadi selalu gitu, belinya di atas, jualnya di bawah gitu. Jadi kalau saya bilang sih itu nyumbang ya, kalau menurut saya atau sedekah lah ke market ya. Karena kan kita secara logika harusnya mikirnya adalah kita beli di bawah, jual di atas. Justru kadang-kadang kita kebalik nih, itu yang paling sering lah. Ketika harga turun justru kita pengen keluar gitu. Ketika harga naik justru pengen masuk. Nah itu kebalik sebenarnya. Itu yang biasanya kesalahan yang pemula lakuin. Lebih baik kita nggak usah terlalu sering keluar masuk market lah. Itu kalau Bitcoin only ya, kalau altcoin lagi ya, kalau altcoin beda cerita gitu. Tapi ini kan kalau untuk Bitcoin ya tadi kesalahannya adalah kita gampang panikan lah, gampang FOMO gitu. Nah gimana tuh kok cara menghindari untuk FOMO dan panic selling gitu ya. Kan ketika Bitcoinnya turun, oh semua orang jual, gue juga mau ikutan jual. Itu gimana kok cara menghindarinya? Mungkin yang pertama itu adalah harus punya iman yang kuat. Gak bercanda ya. Ya, tapi kadang-kadang memang seperti itu ya, kadang-kadang gini loh, memang sih harusnya kita kalau secara yang benar kan kita harus punya conviction yang kuat, atau kita harus yakin bahwa katanya kan Bitcoin akan ke 20 miliar gitu ya. Ini sebenarnya kelihatan tidak masuk akal gitu mungkin yang baru-baru masuk ya, tapi dulu waktu saya pertama kali kenal Bitcoin itu 3 juta tuh dulu ya, itu udah kayak luar biasa 3 juta, ini kayak macam apa ini kan dulu 2013 tuh. Ya belinya juga pakai USB, wah itu beda cerita tuh dulu ya. Sampai akhirnya katanya gitu kan banyak gosip orang-orang yang kaya-kaya tuh yang udah tahu duluan katanya ini Bitcoin bakal ke $1 juta gitu ya. Atau bakal ke 1 miliar gitu, 1 miliar rupiah gitu. Dulu sih waktu pertama kali gue denger itu ya gak mungkin ya gitu ya. Jadi iya kayaknya nggak mungkin deh sampai segitu. Nah sekarang kan jadi kelihatan mungkin ya, sekarang kan jadi kelihatan masuk akal dan apalagi yang masuk bukan cuma kita gitu. Tapi institusi-institusi besar bahkan Presiden Donald Trump juga masuk. Nah disitulah harusnya kalau kita lihat nih ya, simpelnya gini deh, kenapa kita punya keyakinan kuat pada Bitcoin? Karena orang lain juga masuk tuh yang orang-orang super kaya gitu, simpel itu sebenarnya. Kalau mereka aja masuk, kalau kita follow mereka harusnya nggak salah gitu, itu harus conviction yang kuat. Yang kedua ya memang money management lah ya. Yang ketiga walaupun kadang-kadang kita udah pakai money management, panik itu kan nggak bisa hilang ya. Kita udah di budget misalnya, Bitcoin berapa persen, ya investasi berapa persen, cash berapa persen. Tapi ketika prakteknya sih yang namanya hilang uang pasti stres ya, gitu. Kalau yang saya alami begitu ya. Kan katanya kalau uang dingin nggak stres, itu bohong, katanya bohong ya. Uang dingin tuh juga pasti stres, asal nominalnya besar gitu ya. Kalau nominalnya kecil biasanya nggak stres, tapi kalau nominalnya besar, mau uang dingin juga biasanya sakit kepala gitu ya. Aduh sayang nih hilang berapa ratus gitu kan, aduh pusing ratusan juta. Nah ya jadi di situ ya kita harus punya conviction kuat ya, sama ya banyak berdoa aja gitu kalau kata saya ya. Karena harus kuat gitu, ini kita kan yakin nih 10 tahun lagi bakal ke 1 juta dolar. Ya udah kita tinggal tahan aja sebenarnya. Itu yang terjadi di 2017 tuh, dulu kan 300 juta banyak yang nyangkut kan, coba kalau ditahan sampai sekarang kan naik 5 kali ya. Cuman biasanya kurang kuat tuh ketika udah turun ke 50 juta, siapa sih yang gak mikir Bitcoin scam gitu. Terjadi lagi 2021, terjadi lagi di 2025. Nah tapi 2025 ini masih mending ya, karena kan belum turun-turun banget. Jadi kalau menurut saya sih sekarang masih aman-aman aja sih, nggak kayak yang dulu-dulu gitu. Okay. Gitu. Oke kok, tapi ini kan kita juga masih bingung harus berlaku seperti apa di kondisi market Bitcoin yang seperti ini gitu ya. Apakah sudah waktu yang tepat untuk kita melakukan DCA atau hold aja? Menurut Ko Hendy gimana nih? Kalau DCA boleh lah kita cicil sedikit demi sedikit ya. Karena kan kembali lagi kita nggak tahu kapan si Bitcoin itu akan terbang ya. Suka tiba-tiba mendadak aja wah terbang gitu. Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Baru newsnya muncul tuh biasanya terlambat tuh. Wah newsnya muncul ternyata penyebabnya ini gitu. Jadi kalau DCA mulai sekarang ya justru bagus. Karena ini kan lagi harga murah-murahnya ya. Dan kemungkinan juga untuk si Bitcoin sampai ke 50.000 sampai 40.000 menurut, kan kadang-kadang ada yang berpikir waduh takut Bitcoin ke 10.000 lagi ya. Itu menurut gue sih terlalu jauh ya, karena kita kan harus bisa analisa juga ya yang realistis berapa. Itu kan institusi-institusi kan rata-rata 60-70 ribu lah BP-nya.
kan mereka juga nggak mau rugi ya. Mereka tuh kalau rugi bukan 100 juta, 200 juta, semiliar, 2 miliar itu jutaan dolar. Ratusan juta, billion dollar ya. Itu ngeri tuh kalau mereka rugi tuh ya. Pasti mereka mau cuan juga ya kok. Betul, minimal nggak liquid lah, nggak margin call gitu kan. Karena Michael Saylor juga kan istilahnya kan pakai leverage tuh. Dia kan pakai lending juga. Jadi kemungkinan sih ya harusnya sih sekarang tuh bagus lagi konsolidasi. Justru sekarang waktunya DCA karena kita nggak tahu harga terendahnya kapan kan susah timing the market. Lebih baik kita DCA aja udah paling bener sih untuk pemula. Oke, ketika institusi beli artinya dia ada kepentingan untuk naikin barangnya, jadi dia nggak mau rugi gitu ya, dia pasti maunya cuan. Oke, kalau nih, ini kan tadi kata Ko Hendy itu kayak kalau misalkan mau DCA dari sekarang juga udah bisa gitu ya melakukan DCA, tapi apakah di harga Bitcoin yang di range 84.000 itu udah memasuki fase diskon atau gimana dari Ko Hendy? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita bilang ini diskon, nggak cuman karena dia turun berapa persen gitu dari ATH-nya, oke? Jadi kalau misalkan apakah ini terdiskon, iya ke diskon gitu. Bukti yang nunjukin itu dari on-chain data mostly, gitu. Kayak misalkan kita bisa ngelihat beberapa, nggak beberapa lah, udah hampir overall on-chain data yang memang nunjukin kalau misalkan sekarang tuh di daerahnya tuh udah oversold gitu, basically. Jadi apakah ini timing yang bagus buat DCA? Iya, buat start DCA timing yang bagus gitu. Tapi apakah ini udah menandakan bottomnya? Belum gitu. Karena even ketika suatu on-chain indikator kan itu kebanyakan sifatnya tuh dia yang kayak osilator ranging gitu. Ada daerah overbought sama oversold. Dia cuma nunjukin kalau itu daerahnya murah dan mahal. Tapi dia nggak kasih tahu arahnya kayak gimana. Jadi ketika dia udah oversold masih bisa makin murah lagi, masih bisa gitu. Cuman apakah ini zona yang bagus buat beli? Iya, zona yang bagus gitu buat beli. Tapi buat bottomnya sampai kapan kita sendiri juga nggak tahu gitu. Jadi buat apakah sekarang good timing to buy? Iya, kalau menurutku personal. Gitu. Oke, belum diskon tapi memang sudah terdiskon ya. Jadi kalau misalkan mau beli boleh banget. Nanti kalau semakin turun ya beli aja lagi, nggak usah panic selling atau buru-buru gitu ya. Nggak usah FOMO. Oke, kalau dari Mas Minazuki nih, kira-kira di dalam kondisi yang sekarang volatilitas dari Bitcoin ataupun altcoin lainnya, ETH juga ikut turun. Kira-kira apa sih langkah yang oke nih dilakukan trader untuk memperbaiki portofolionya mungkin ya? Kalau dari Ko Minazuki gimana? Buat trader ya? Yap, buat trader. Karena basicnya aku juga dari trading. Yang paling penting tuh sebetulnya untuk market kayak gini, apalagi low liquidity itu hindari leverage. Jangan main futures. Itu udah setan pertama orang rungkat di kripto itu main futures. Itu hampir ya rate, bahkan main forex pun 80% orang rungkat ya. Apalagi kripto dengan leverage yang gak segede forex tapi volatilitasnya lebih liar lagi. Itu pertama. Tadi juga biar market kayak gini, DCA bagus, DCA bagus. Sama horizonnya tuh mau jadi apa dulu deh. Itu sebenarnya yang banyakan orang nggak tahu goalsnya tuh mau jadi apa. Apakah dia mau investasi ataukah mau trading. Karena kalau kita bicara trading, horizonnya kan jangka pendek. Tapi ketika kita bicara investasi, ya 5 tahun, 10 tahun, pasti hitungannya bertahun-tahun. Bahkan butuh waktu berapa tahun nih? Sekitar 14 sampai 15 tahunan. Institusi itu mulai melirik Bitcoin, bahkan negara mulai melirik, ya kan? Jadi kan butuh waktu lama. Dulu orang nggak peduli apa Bitcoin, nganggapnya scam. Sekarang kripto, apalagi Bitcoin terutama itu udah masuk ke mature asset class, udah dianggap udah cukup bagus lah. Jadi ketika ada institusi masuk, otomatis sebetulnya harganya lebih stagnan. Kayak mata uang biasa fiat kan. Sama kita bisa lihat juga biaya mining Bitcoin itu di rate 86.000 sekarang. Jadi misal miner mau jual rugi paling rugi $2.000 aja. Tapi sebetulnya jarang mereka tuh mau jual jauh di bawah ini. Jadi kalau sekarang statnya 86, misal Bitcoin turunnya bisa jauh banget ke 20.000 ya mereka nggak bakal mau mainin lagi. Nggak bakal mau mining, nggak bakal mau validasi gitu. Jadi yang balik lagi apa yang perlu dilakuin ya tujuan awalnya mau jadi apa dulu deh. Banyak kan orang nggak tahu itu. Tujuan awalnya mau jadi apa? Contohnya kayak mau jadi trading, mau jadi trader kah? Atau mau jadi investor gitu maksudnya ya? Iya, karena kasusnya tuh orang bilang, aku mau jadi investor. Baru seminggu jual.
aku mau jadi trader. Kalau udah nyangkut baru bilang aku investor. Iya. Kan sering kali kayak gitu. Jadi tujuannya tuh berubah-ubah Oke. karena nggak sesuai dengan harapannya. Jadi dari awal ditetapin dulu per bulan mau beli berapa. Oke. Kayak yang biasa dilakuin kan, ini cicil ini per bulan, cicil Bitcoin per bulan, cicil Bitcoin per hari itu ada. Oke. Berarti bener banget ya, trading plan itu juga penting banget ya. Mas Minazuki, trading plan. Nah, Mas Minazuki, aku jadi mau nanya juga nih, trading plan seperti apa yang kira-kira bisa membantu di kondisi market yang seperti ini? Apakah misalkan dia trading, nah dia mencari potensi koin-koin yang mungkin akan naik, terus setelah itu dia menargetkan profitnya atau gimana? Misalkan dalam sehari gue taruh di koin ini sehari 3%, kalau misalkan dia akan naik ya udah nggak apa-apa, pokoknya 3% gue take profit atau gimana nih? Itu udah paling bener itu. Oke. Jadi orang tuh harus punya goals sejatinya. Karena kebanyakan dari kita ketika kita mulai trading ya, kita tuh cuma startnya gini, aku pengen invest biar kaya. Kaya itu kan abstrak. Tapi punya target gak di mana? Gak ada. Cuma pengen duitnya banyak. Dan banyak kasus dari teman-teman kita baik yang main kripto dalam bentuk trading, investasi ataupun main meme ataupun liquidity provider, modelnya adalah mereka pengen portonya naik. Ketika portonya udah naik tinggi gitu dari start kecil, pas udah paper profit tuh gak di TP. Karena dia nggak punya target. Jadi itu kayak ilusi doang, nggak mau di TP tiba-tiba turun asetnya. Dan dia nanti kedepannya cuma ngeluh bilang aku fumble. Terus ada juga yang modelannya dia pernah ngehit peak segini, dia juga nggak dia TP. TP-nya kecepetan. Banyak kan kayak gitu kan, karena nggak punya target. Jadi tadi 3% per hari TP boleh lah. Karena market kayak gini dapat 3% aja, misal kita beda-beda token ya, altcoin. Itu susah minta ampun. Nggak cuma main spot loh ya, main futures pun rada ruwet. Main meme apalagi, itu liquidity di Solana juga udah mulai hilang. Liquidity provider juga apalagi kan. Jadi yang paling penting ya tadi udah punya targetnya berapa, start di berapa, dan yang paling penting berani hilang berapa. Oke, kan kalau misalkan 3% pun kalau misalkan konsisten bisa jadi banyak juga ya. Misalkan setiap hari, sehari 3%, kalau misalkan sebulan bisa jadi banyak juga persenannya. Oke, nah kalau dari Ko Hendy nih Ko, kalau Koko di kondisi market bearish ini, kira-kira ini udah mengalami kerugian atau malah untung nih Ko, kalau dari style tradingnya Koko, kira-kira? Kalau dari style tradingnya sih ya bisa dibilang agak-agak BEP lah jadinya ya. Ya jadi ngembanginnya dari kecil banget sampai gede berkali-kali lipat, tapi memang kalau lagi nyangkut kan berasa banget ya. Yap. Gitu. Oh oke. Berarti sekarang kondisinya sideways aja nih juga portonya ya Ko? Ya portonya sih ya masih untung lah, tapi ya kan kehilangan untungnya ya jadinya ya. Jadi dekat-dekat BEP lah. Masih untung sebenarnya. Nah, yang khawatir kan kalau misalnya yang masuknya baru ya. Kalau yang masuknya baru kan berarti minus overall gitu. Oke, kira-kira apa sih Ko di kondisi market bearish yang bisa kita manfaatin, kesempatan yang bisa kita manfaatin? Kan semua orang kan meringis nih di kondisi bearish. Nah, kira-kira ada nggak sih satu hal yang bisa kita manfaatin sebenarnya di kondisi bearish ini Ko? Satu hal yang bisa kita manfaatin di kondisi bearish ini sebenarnya ya mumpung lagi diskon kan kita beli ya. Harusnya begitu, kalau punya uang kita beli lagi justru gitu. Jadi di bearish ini justru sama satu lagi sih, kita kan dapat pelajaran ya bahwa Bitcoin itu nggak selalu naik ya. Justru di sini kita jadi belajar juga kalau oh ternyata gini tuh kalau turun, oh kalau misalnya sell the news event kayak begini tuh gitu. Sama ini menguji conviction kita, apakah kita memang benar-benar yakin atau enggak gitu. Apakah kita nanti malah belajar lagi, oh udah harganya murah malah kita jual di bawah lagi, kan itu salah juga tuh. Jadi justru disinilah waktunya kita beli gitu. Karena kalau misalnya kita bisa melewati ini, di siklus berikutnya itu jadi lebih mudah. Oke. Gitu. Oke, ini kayaknya tadi kita udah banyak banget ngobrolin tentang Bitcoin ya. Sekarang aku mau tanya ketiga-tiganya nih. Kira-kira selain Bitcoin nih sektor apa yang juga oke? Maksudnya kan Bitcoin kan kita tahu fundamentalnya kuat gitu kan. Nah mungkin aku mau dari yang paling ujung dulu, kalau lebih dulu nih. Kira-kira sektor kripto apa nih yang oke? Apakah AI, RWA atau mungkin DeFi dan lainnya? Silakan Ko. Oke. Sebenarnya kalau misalkan ditanya koin selain Bitcoin ya,
mesti dilihat dari dua kaca yang beda. Jadi kalau misalkan aku mesti lihat dari sisi kita investnya sama sisi dari penggemar Web3-nya gitu. Kalau misalkan menurutku dari sisi investornya, semua altcoin itu sampah menurutku. Karena apa? Karena semua altcoin yang dibuat itu memang cuma bikin founder dan developernya kaya gitu, bukan kita sama sekali. Mau itu sektor apapun. Nah, jadinya dengan kayak yang tadi kita udah bahas juga, seluruh market crypto tuh highly correlated gitu dengan Bitcoin. Jadi mau kita pick apapun sektornya, selama kita paham Bitcoin ini geraknya bagaimana, apakah sedang naik dan turun, ya pas lagi naik Bitcoin ya nggak ada salahnya kita kena exposure juga ke alts-nya gitu. Yang memang mungkin narasinya lagi hot pas saat itu gitu. Karena balik lagi, altcoin itu cuman kayak high beta market yang artinya volatility-nya lebih tinggi dari Bitcoin. Jadi ketika Bitcoinnya lagi bagus, nggak ada salahnya ada exposure ke sana supaya kita dapat extra alpha aja, extra gain dari sana gitu. Nah cuman kalau misalkan dari sisi penggemar Web3-nya ya sebenarnya aku paling suka DeFi, tokenization, RWA berarti sama AI sih. Paling ya itu aja sih sebenarnya gitu. Kira-kira AI-nya tuh koin apa yang potensial? AI ya. Ya mungkin yang paling umum lah BitTensor lah. BitTensor, oke. Kenapa sih kok kira-kira BitTensor itu oke? Apakah fundamentalnya memang kuat banget atau komunitasnya atau gimana? Ya balik lagi sih. Sebenarnya kalau misalkan aku personal nggak gitu terlalu deep dive. Karena cara aku lihat altcoin ya itu tadi, menurutku sampah semua aja gitu. Ketika marketnya bagus aku baru ini. Cuman kalau misalkan memang kita lihat dari segi fundamentalnya ya oke lah. Karena dia dari sistemnya ada punya sekarang 64 subnet kalau nggak salah dan lain sebagainya. Mungkin aku juga nggak terlalu dalam, tapi so far dibandingkan dengan yang lain saat ini dengan market cap-nya juga ya mungkin tahu salah satu yang menarik sih gitu. Oke, thank you kok. Kalau dari Mas Minazuki, kira-kira selain Bitcoin apa nih sektor yang potensial gitu? Kalau aku sih prover gitu, prover buat transaction itu kayak yang sekarang mungkin belum masih tokenless itu kayak Sucin sama GPU provider. Karena kedepannya kebutuhan untuk GPU computation tuh lebih gede banget. Karena kan gak bakal memenuhi kan. Sekarang juga udah ada AI, sekarang buat transaksi kripto juga butuh GPU yang lebih bagus kan. Makanya sekarang banyak perusahaan apalagi yang kripto itu udah nyewain GPU gitu loh. Kayak yang kemarin render tuh model kayak gitu. Dan sekarang ada yang masih tokenless paling kayak Hyperloop gitu. Jadi aku lihatnya itu. Oke, render tuh sempet kayak aku tuh ngelihatnya ya, Mas Minazuki sempet kayak nggak ada pengaruhnya gitu. Ketika Bitcoin turun ya dia naik aja gitu. Iya nggak sih? Kalau Mas Minazuki ngerasain kayak gitu nggak? Aku sebenarnya gak gitu lihat render ya. Tapi kalau dulu aku sering liatin token dan bandingin sama Bitcoin, itu ada pengecualian, ada token bakal ngikut Bitcoin sama enggak. Yang enggak itu seringkali dia belum masuk futures market. Karena kalau dia masuk futures dia bakal ketarik juga dari transaksi di futuresnya. Makanya kayak pas itu ada token bola-bola itu kalau Bitcoin turun dia naik. Atau yang market cap-nya tuh 1000 ke belakang. Karena orang udah mulai pindahin nih asetnya ke yang lebih murah, yang MCAP-nya kecil, berharap itu naik. Makanya kayak kemarin ada koin-koin namanya Kou kayak gitu kan pada naik kan, karena yang di luar dari 100 itu. Oke, thank you Mas Minazuki. Kalau dari Ko Hendita nih Ko, kira-kira sektor apa yang oke atau potensial selain Bitcoin? Oke, jadi sektor apa ya yang potensial? Jadi kalau altcoin sendiri kita nggak bisa kayak misalnya sekarang yang lagi hot AI berarti kita di AI terus. Menurut gua naratif itu tuh kita harus lihat terus ya, kita harus pantau terus karena biasanya mereka cuma 2 bulan biasanya tuh naik terus kebanting lagi, naik kebanting lagi. Nah kalau gua lihat sih di kondisi sekarang menurut gua pribadi sih nggak ada naratif yang menarik ya. Jadi gue sih lebih pilih defensif aja. Tapi kalau misalnya kita harus pilih altcoin, gue sih lebih cari aman, yaitu gue carinya yang US based aja lah gitu ya. Jadi bahkan dari Desember, Januari itu kan orang-orang bilang AI. Gue nggak setuju justru. Gue sih lebih pikirnya US based dong, karena kan Donald Trump terpilih, berarti harusnya koin-koin seperti XRP, Solana, Cardano yang harusnya akan naik, dan Ethereum maupun tanda kutip nih Ethereum nih kadang-kadang nggak dibahas juga tuh sama si Donald Trump kan ya. Yep. Cuman biasanya XRP, Solana sama Cardano, dan kemarin kan akhirnya terbukti ya kadang-kadang suka ngepam kan. Yep. Ya menurut gue sih lebih aman untuk kedepannya. Menurut gue sih ya US base ya.
apapun itulah, misalnya mau naratifnya apa, tapi asal US based, kemungkinan besar mereka bisa paham karena pajak ya, karena bisa jadi ada keringanan pajak kripto di Amerika. Oke, kemarin ngomong-ngomong tuh kayaknya ada 7 koin ya kok yang disebutin sama Donald Trump. Bener gak sih? Ada 7 koin, salah satu ada XRP, ada Ethereum, ada Bitcoin. Iya, kalau gua nggak salah ya, walaupun yang gue inget pokoknya tuh Bitcoin, Ethereum itu kan walaupun belakangan ya. Terus udah gitu di depan tuh ada XRP, Solana, Cardano, LTC kalau gua nggak salah, satu lagi tuh. Nah satu lagi lupa tuh. Tapi ya karena koin-koin itu aja yang gue pegang ya udah itu aja gitu. Oke, nah sekarang kita udah mau masuk ke akhir sesi nih sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke akhir sesi dan akan ada tanya jawab dari teman-teman semua yang ada di sini, aku mau tanya outlook kripto di 2025 khususnya Bitcoin. Kalau dari Ko Lem nih gimana nih Ko? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan menurutku Bitcoin masih bullish banget sih. Cuman memang kondisinya saat ini itu penuh ketidakpastian gitu, terutama dari segi makronya juga. Apalagi dari Maret sampai ya gampangannya second half nanti 2025 itu baru makro bullishnya tuh di sana. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan dilihat sebenarnya yang pertama itu dari liquidity di US itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari debt ceilingnya mereka gampangannya udah mau mentok, jadi otomatis kayak cara mereka spendingnya itu juga mulai terbatas. Dan juga kalau misalkan kita lihat juga mau ada tuh maturity dari global debt-nya itu di sekitar kuartal 4 2025. Jadi sebenarnya kalau misalkan buat sekarang gampangannya tuh US krisis likuiditas, tapi dari segi dari segi makronya itu mendorong mereka buat ngeprint more liquidity gitu. Jadi menurutku buat kedepannya tuh masih bullish banget. Cuman memang secara in short term sekarang ini mungkin sampai ya tadi sekitar mungkin Juli itu masih full of uncertainty sih gitu. Oke, berarti outlooknya Bitcoin bullish, semoga manis juga ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Minazuki gimana nih outlooknya untuk kripto khususnya di 2025? Outlook Bitcoin ya? Ya, boleh. Bitcoin sih kalau buat aku masih sideways aja sampai akhir, sampai pertengahanan. Karena kita ngelihat juga dari level makronya ya, orang yang di kripto itu udah mulai shifting, tadinya dikatakan mendewakan Elon sama The Fed, sekarang udah berubah ke Trump. Karena 2021 sampai sekarang kan Biden diem-diem doang soal kripto, sedangkan Trump baru belum ada 3 bulan langsung bilang kripto. Bahkan dia juga udah launching token sendiri tuh, buat Liberty kan, dijual lagi. Nah, tapi buat overallnya sih buat aku Bitcoin masih sideways, ETH dihindari, sama Sorry Mas, kenapa ETH dihindari karena? gak enak aja lihat. Dari 2 tahun lalu juga sama aja harganya segitu kan. Sama paling aku lebih milih AI tapi di tadi GPU providernya. Kalau buat kriptonya. Itu yang aku lihat. Oke, berarti AI-nya ya. Kalau tadi kalau Lem nih adalah Bitcoin masih bullish, semoga manis. Kalau sekarang kita lihat potensi di sektor yang lain, ada AI juga. Nah, last but not least sekarang kalau dari Ko Hendy, outlook dari kripto atau Bitcoin di 2025 ini. Oke ya, jadi outlook dari gue ya. Jadi kalau dari gue sendiri gitu, gue melihatnya kan kemarin kan CPI juga akhirnya kan dia suku bunganya, bukan suku bunga lagi, jadi kan inflasinya kan udah mulai turun. Nah ini kan sebenarnya udah tanda-tanda baik ya gitu. Harusnya sih kalau gue lihat dari sejarah juga ketika Donald Trump itu terpilih dan menjabat jadi presiden, memang biasanya sih disertai dengan awal yang kurang baik ya. Jadi kalau dulu kita lihat tahun 2017-18 ketika dia terpilih pertama kali itu S&P 500 juga turun. Jadi apa yang kita alami sekarang itu memang tidak hanya Bitcoin ya. Jadi bukan Bitcoin turun, enggak. S&P 500 turun ya, yang mungkin yang beli Tesla itu turunnya lebih parah dari Bitcoin ya. Wah 50%. Shock gitu. Wah enggak cuman itu ya, saham Indo juga turun juga ya. Jadi ini bener-bener masalah yang luar biasa nih sekarang ya. Karena kemungkinan
karena masalah krisis ataupun perang dagang yang terjadi. Nah tapi biasanya ini terjadinya di awal nih kalau kita lihat tahun 2017. Kan Donald Trump juga dulu kebijakannya mau perang dagang sama Cina tuh 2017-18. Nah biasanya setelah di awal habis itu dia naik gitu. Jadi harapan gue sih ngelihatnya harusnya nih ya logikanya itu di kuartal 2 mungkin kuartal 2 kuartal 3 lah harusnya udah mulai rebound nih. Jadi Donald Trump harusnya kalau terjadi seperti dulu ya itu udah habis turun naik lagi gitu. Itu untuk Bitcoinnya karena kemarin pun seharusnya gitu. Gue juga ngeliat kecocokan sama waktu ETF itu ditandatangani ya. Waktu ETF Bitcoin pertama kali ditandatangani itu dari gosip-gosipnya dulu, wah ini ETF Bitcoin bakal ditandatangani nih sampai November tuh, itu kan harganya naik terus tuh. Dari berapa ya 30-an ribu sampai ke 50 ribu kalau nggak salah. Nah ya pas 9 ya, habis rilis itu berita itu bukannya naik tuh ya, jadi malah terjun ya 20% waktu itu kalau gue nggak salah ya. Turunnya 20% lumayan loh waktu saat itu. Nah habis itu kan cuman dalam beberapa minggu habis itu dia naik lagi. Nah mungkin yang ini fasenya lebih lama kalau gue lihat. Jadi kemungkinan akan lebih mungkin kuartal 2, kuartal 3 bener konsolidasi dulu gitu. Dibikin kita panik dulu. Nah itu untuk Bitcoinnya. Kalau altcoinnya gimana? Nah kalau altcoinnya mungkin karena gue juga banyak juga di Ethereum ya, jelas kalau gue terlanjur gitu, gue bukan gak mau lihat Ethereum, terpaksa melihat kan gitu ya, wah nyangkut terus gimana, tapi gue sih masih berharap ya, karena gue masih berharap altcoin season yang terjadi di tahun 2021 itu bisa terjadi kembali gitu. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan harusnya si Ethereum naik. Apa harapannya gitu ya, harapannya adalah Spectra upgrade. Jadi Ethereum sendiri sekarang sedang ada upgrade ya, supaya dia bisa jadi lebih cepat, gas fee-nya juga lebih masuk akal ya. Dan sekarang itu lagi terjadi gitu, jadi lagi testnet sekarang. Jadi tanggal 17 Maret nanti testnet yang fase 2 atau yang hoodie ya. Nanti 27 Maret udah mulai dimasukin ke jaringannya, nanti 1 bulan percobaan. Kalau udah aman harusnya sih udah rilis, harusnya. Jadi akhir April kan ya. Jadi harusnya mungkin Mei bisa mulai naik nih, harusnya gitu ya. Jadi kalau good-goodnya ya Ethereum naik ya, altcoin semua naik, Bitcoin naik, semua happy ending. Harapannya begitu ya. Amin, itu harapan kita semua ya kok. Altcoin naik, koin-koin yang naik, Bitcoinnya happy ending. Amin, semua kita harus amin. Oke deh, karena udah dijawab nih outlooknya masing-masing, itu artinya kita udah masuk di penghujung dari talk show kita hari ini. Tapi sebelum itu kita punya hadiah untuk peserta yang ada di sini. Jadi teman-teman yang bertanya akan kita kasih hadiah, totalnya itu sekitar 200.000 untuk satu orang pemenang. Yang bertanya kepada para speakers, kita akan memilih 3 orang. Jadi untuk bertanya kepada Ko Hendy, ke Mas Minazuki dan ke Ko Lemni. Kira-kira siapa yang mau bertanya langsung angkat tangannya, boleh silakan. Oke silakan berdiri. Oke. Satu-satu ya. Satu, tunggu aku merem dulu. 1, boleh dibantu dari floor kira-kira siapa Kak Yoga yang berkesempatan untuk bertanya. 1, 2, 3 angkat tangan ya. Oh, oke, silakan. Silakan, perkenalkan, terus mau bertanya ke siapa? Perkenalkan, namaku Firas. Aku ingin bertanya dengan Ko Minazuki. Selama trading itu apakah pernah menggunakan AI bot? Lalu apakah kita bisa menggunakan rainbow chart untuk menganalisis pergerakan harga Bitcoin? Terima kasih. Oke, silakan. Dari yang pertama menggunakan apa? AI bot. Oh, AI bot. Oke. Aku sih selama trading itu sebetulnya manual. Jadi aku tipenya bukan tipe limit juga, aku market, tapi biasanya di trading view aku kasih alert. Jadi ketika harganya udah nyampe ada alarm, aku bakal langsung beli nih, gak peduli. Jadi langsung market aja. Karena aku bukan dev, pakai AI juga biasanya bayar gitu kan pakai bot. Juga aku nggak percaya orang yang nawarin bot karena biasanya scam. Sama tadi rainbow chart. TA yang aku pelajari itu sebenarnya Wyckoff, SMC sama Elliott Wave. Jadi aku nggak pakai gitu banyak indikator, apalagi rainbow chart kayak gitu. Indikator yang aku pakai juga RSI sama volume doang. Karena dulu udah pernah nyoba banyak indikator dan endingnya ruwet, jadi aku cuma pakai 2 itu. Bahkan 2 itu sekarang udah jarang tak pakai. Paling nyoret gambar ini support resisten, udah jual beli di situ doang.
Tapi kalau boleh aku saran ya, misal mau pakai indikator apapun, itu pakai itu sampai kira-kira dapat berapa persentasenya over 100 trade atau berapa, itu baru nanti dapat. Jangan pakai ini profit dipakai lagi, pakai ini profit dipakai. Tiba-tiba ada misal attempt kelima nggak profit, udah ganti metode, itu udah nggak bisa. Maka butuh datanya dulu berapa kali trade baru bisa bilang ini bagus atau enggak gitu loh. Oke, terjawab? Ya, selamat ya. Nanti akan ada tim dari Indodax yang mencatat Mas Firas untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, penanya kedua, kira-kira teman-teman Kak Yoga atau Kak Kevin boleh dipilih kira-kira siapa yang berhak bertanya? Siapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh oke, silakan. Namanya siapa? Terus perkenalkan dari komunitas mana? Oke, perkenalkan nama saya Sahala Huta Barat dari komunitas Trapesting. Oke. Asik. Oke, ini Wow. saya mau bertanya terkait statement terbaru dari Menteri Pariwisata Kreatif ya, Bapak Sandi Uno. Itu soal volatilitas kripto yang sekarang lagi semestinya untuk Gen Z ya ini. Gen Z harus lebih aktif mengenai trading plan. Nah, sekarang dari kitanya sendiri, dari Sandi Uno-nya sendiri kan ini ada peraturan jangan terlalu bergantung pada kripto. Nah, padahal dari kita sendiri nih, kripto ini menjanjikan gitu dari kita yang Gen Z ya. Terus kenapa dari pemerintahnya sendiri kayak menghalangi seperti itu loh? Ini masukan dari para narasumber gimana terhadap statement ini gitu? Diwakilkan oleh satu narasumber ya. Mungkin dari Ko Hendy, silakan Ko. Oke. Jadi update tentang tadi ya Sandiaga Uno ya. Jadi pas Sandiaga Uno itu pertanyaannya adalah katanya dia mendukung kripto gitu untuk Gen Z, tapi harus berhati-hati atau gimana tadi? Tapi harus apa? Tapi harus lebih mengutamakan yang Trading plan. Iya, trading plan. Nah, dia itu kayak membatasi gitu, jangan terlalu bergantung gitu. Padahal dari kita, sisi dari kitanya itu bahwasanya Bitcoin ini sangat menjanjikan seperti itu. Oke. Mungkin gini ya. Yang harus digarisbawahi soal ini. Soalnya kemarin juga kan gue ketemu sama Bu Menteri itu ekonomi kreatif, Wakil Menteri ya Irene Umar juga mengatakan bahwa ini blockchain ini itu seperti era internet tahun 2000-an. Jadi kayak sekarang nih ya kalau developer atau misalnya orang-orang yang di atas ya itu mereka udah nawar-nawarin ayo sekarang pakai blockchain. Nah itu tuh sebenarnya persis seperti tahun 2010 yuk kita pakai digital marketing. Dulu kan gak ada yang mau tuh digital marketing itu apa? Nah tuh? betul 2000-an itu sama apa itu sosial media Facebook masa kita kenalan lewat internet itu kan buat perusahaan gede aja atau buat kalau dulu bukan buat perusahaan gede sih. Dulu katanya buat beli cewek. Kayak gitu-gitu tuh. Itu zaman 2000-an dong kalau diceritain ya. Website itu buat begitu sama Bitcoin kan juga dulu buat beli narkoboy kan gitu kan. Itu zaman dulu ya. Nah, sekarang kan semakin berkembang. Nah, jadi yang harus kita garis bawahi gini. Orang-orang menekankan kita harus mempelajari kripto itu bukan ke tradingnya sebenarnya, lebih ke teknologi blockchainnya. Makanya beliau mengatakan, kalau ini pandangan saya ya kan saya bukan Sandiaga Uno nih nggak tahu juga ya pikirannya gimana. Karena harusnya teknologinya yang lebih dilihat, bukan kayak koin ini kaya enggak gitu. Jadi makanya kembali lagi mereka pasti bilang kripto itu bagus dipelajari, tapi kita harus punya trading plan yang baik, jangan dijadikan gambling. Kita berharap uang 1 juta jadi 1 miliar kan gitu ya. Atau kita bahkan yang terjadi kadang-kadang mengubah 1 miliar jadi 1 juta kan gitu kan. Soalnya ada juga tuh. Itu yang kayaknya lebih realistis ya. Ya karena ada begitu banyak juga tuh. Ada kenalan saya juga trader kripto 2,5 miliar. Dia mengubah 2,5 miliar menjadi 1 juta. Ya hebat kan saya tuh keren gitu main meme coin ya. Tapi ada juga kenalan saya juga yang mengubah 15 juta menjadi berapa miliar gitu. Itu ada juga tuh ya waktu zaman Shiba Inu ya. Jadi memang seperti itu. Tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ngerasa ini tuh all in. Justru yang harus kita pelajari itu teknologinya. Karena justru yang bisa menguasai teknologinya itu yang akan menguasai nanti gitu 10 tahun lagi. Itu kayak dulu lah. Sekarang kita iklan digital marketing lah. Ya masa kita masih pasang di bukan banner apa sih itu baliho gitu. Kalau dulu kan masuk akal itu. Kalau sekarang digital marketing itu yang paling masuk akal. Nah nanti itu kan perubahan dari web 1.0 jadi web 2.0 kan, web 2.0. Nah sekarang itu jadi web 3.0. Cuman memang
kita belum kebayang banget kan. Nah itu dia, itu yang harus dipelajari. Belum kebayang banget bagaimana cara mengaplikasikan si web 3.0-nya gitu untuk di kehidupan kita sehari-hari. Nah itu yang paling penting sebenarnya menurut saya gitu. Oke, akan ada transisinya gitu ya. Oke, thank you Mas. Nanti hadiahnya akan dicatat oleh tim dari Indodax. Sekarang penanya terakhir ya. Penanya terakhir untuk Kolemni. Kira-kira siapa? Kak Yoga? Oh oke, yang ada di depan. Silakan. Namanya siapa? Terus perkenalkan dari komunitas mana? Oke, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rifki Aditya dari komunitas Travesting. Izin bertanya kepada Koko di sini. Oke. Ya seperti kita tahu waktu awal Donald Trump terpilih sebagai presiden US itu kan kita tahu ya bahwa pesannya dia itu orang yang pro terhadap kripto gitu, terutama terhadap Bitcoin gitu. Tapi seperti yang kita lihat 1 bulan kebelakang ini secara fundamental kalau bisa saya bertanya gitu, dia itu kan pro terhadap kripto itu sendiri. Tetapi dengan news-news yang ada atau narasi-narasi yang ada, ini kan bikin market bolak-balik kan tuh kan, awal dari peak di 108 terus tiba-tiba kemarin drop sampai 72 gitu. Nah mungkin secara fundamental bisa dimanipulasi gitu. Tapi kira-kira kenapa sih di balik pro-nya dia ini, kenapa dia nggak bisa ngegerakin market gitu, kurang lebih gitu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you. Bagus pertanyaannya, silakan Kolemni. Ya sebenarnya kalau ini seru sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat chart atau dari candle Bitcoin itu sebenarnya seluruh informasi yang ada, baik dari kayak makro, dari sentimen, dari on-chain, itu semuanya dikompres jadi bentuk chart itu. Gitu. Jadi chart itu paling gampang buat ngelihat sebenarnya informasi itu seperti apa, apakah bagus atau buruk, lagi dominan yang mana gitu. Kalau misalkan kita lihat lagi sekarang memang lagi sentimen negatifnya. Even kayak strategic Bitcoin Reserve itu udah ditanda tangan dan keluar, itu cuman kasih momentum sementara aja gitu. Karena memang dari segi makronya itu memang lagi belum bagus gitu. Kayak misalkan kita lihat karena perang tarif pertama, abis itu secara inflasi nilainya juga tinggi banget gitu, dan ya tapi kemarin ternyata datanya keluar tuh slightly lower lah gitu, dan data-data lain cukup mengkhawatirkan sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan buat kedepannya sebenarnya good newsnya itu baru ada tuh second half nanti gitu. Jadi emang sekarang nih secara makro restriktif banget, terutama baik di US bahkan di China juga. Karena kalau misalkan kita lihat juga dari China itu juga ada good news loh dari dia. Kita bisa lihat DXY itu melandai banget. Kalau misalkan kita compare sama Euro, kita compare sama Pound Sterling, mereka tuh stronger daripada DXY itu sendiri. Tapi kalau kita compare sama Yuan sebenarnya, Yuan itu sama Yuannya nggak menguat terhadap si dolar. Justru ini jadi pertanyaan kenapa Yuan malah menurunkan valuasinya gitu. Berarti kan mereka seakan-akan juga udah siap likuiditas yang ditembak ke market itu sendiri, tapi memang belum price in aja gitu. Jadi kalau misalkan buat sekarang sebenarnya karena marketnya lagi turun gini, memang dari makronya itu sendiri yang memang belum ada bad newsnya yang lebih dominan lah, gampangannya kayak gitu. That's why marketnya ya lagi kayak gini gitu. Cuman nanti ketika kondisi marketnya udah mulai bagus, dengan sedikit good news aja itu pasti bakal eksponensial juga naiknya gitu. Jadi market environmentnya juga mesti mendukung juga gitu. Oke, thank you Kolemni. Sudah terjawab? Oke. Oke deh kalau gitu selesai sudah sesi untuk talk show kita hari ini. Stay up to date tentang kripto, subscribe channel YouTube Indodax buat dapat konten eksklusif mulai dari tips trading, market sinyal, dan fundamental news langsung dari para pro trader. Ayo subscribe sekarang.